Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kemampuan sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami. Berikanlah kami pengertian supaya kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 45 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Neraca yang betul, Eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini disebutkan berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab seorang raja. Namun demikian ayat ini juga relevan buat kita semua. Karena kita adalah imamat yang rajani. Sebagai anak-anak kerajaan Allah, sudah seharusnya kita pun memiliki sikap yang benar sehubungan dengan pesan yang terkandung dalam ayat ini. Neraca, Eva, dan bat yang disebutkan dalam ayat ini merupakan alat-alat pengukur timbangan. Sejak zaman dulu, sudah ada praktek-praktek kecurangan, sehingga neraca dibuat tidak tepat timbangannya. Eva dan bat juga dimanipulasi. Biasanya kita yang sering belanja ke pasar atau ke toko bangunan dapat mengerti mengenai timbangan. Ada pedagang yang jujur dengan timbangannya, ada yang tidak. Dan bukan hanya soal timbangan di pasar, tapi dalam berbagai aspek kehidupan kita, ada hal-hal yang berkaitan dengan timbangan atau neraca secara filosofis, di mana kita harus hidup dengan neraca yang betul. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 makna yang kita dapat pelajari dari ayat ini untuk kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Yang pertama, menilai dan menghakimi dengan adil. Neraca, Eva, dan bat merupakan alat yang dipakai untuk menilai dan menghakimi. Ini berhubungan dengan sikap kita sehari-hari dalam kehidupan. Dalam Yohanes 7 ayat 24 Tuhan Yesus berkata, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Kita semua perlu menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan kita, agar tidak menghakimi orang lain dengan cara yang tidak adil. Penilaian kita harus berdasarkan kepada objektivitas, tanpa subjektivitas dan kebencian kepada orang lain. Yang kedua, saudara, jujur dalam segala hal, tidak berbuat curang. Neraca, Eva, dan bat hanyalah alat dan bisa dimanipulasi. Inti dari hal ini adalah sikap jujur dan tidak curang. Amsal 14 ayat yang ke-11 berkata, "Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar." Dalam berdagang, berusaha, dalam bisnis dan pekerjaan, serta dalam segala aspek kehidupan kita, janganlah kita berbuat curang, tapi bersikaplah jujur. Jangan kita mengambil keuntungan yang tidak benar, namun lakukanlah yang baik. Lebih baik memberi lebih daripada kurang. Orang yang jujur akan diberkati Tuhan. Yang ketiga, saudara, memiliki hati yang bersih dan tulus. Neraca, Eva, dan bat merupakan gambaran dari kondisi hati kita. Apakah bersih dan tulus atau kotor dan penuh tipu daya? Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-22 tertulis, "Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup dalam hati nurani yang murni. Tuhan telah menyucikan hati kita dengan kuasa darah-Nya dan dengan kuasa firman-Nya. Ikutilah pimpinan Roh Kudus
untuk senantiasa hidup dalam kesucian hati. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Biarlah kehidupan kita ini, saudara, senantiasa menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersih, jujur, tulus, dan tidak ada kecurangan ataupun tipu daya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami hidup benar, jujur, tulus, dan berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini ada hal-hal dalam hidup kami di mana kami tidak jujur, kami curang, kami tidak berlaku adil. Ampunilah kami dan tolong kami supaya kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Menilai dan menghakimi dengan adil, jujur dalam segala hal, dan memiliki hati yang bersih dan tulus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami tuntunan-Mu untuk kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang malam ini kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan-Mu atas kami ya Tuhan. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam hari ini. Dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, disegarkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, jamahlah ya Tuhan, sembuhkan setiap yang sedang sakit saat ini. Kuasa Tuhan mengalir, kesembuhan yang sempurna terjadi atas mereka. Kuatkanlah yang lemah Tuhan, bangkitkanlah semangat yang sedang berputus asa. Lepaskanlah yang terbelenggu dosa dan kuasa iblis, dan berikan kemenangan bagi mereka untuk hidup dalam kebenaran. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya, agar Engkau Tuhan memberikan jalan keluar. Bukakanlah pintu-pintu, dan jalan-jalan yang baru Tuhan nyatakan dan tunjukkan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat, damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.